Jadi dibuatlah judul bahwa pemerintah Amerika Serikat akan mengelola data pribadi milik rakyat Indonesia. Ini menerjemahkan pakai mesin apa gitu loh. Pakai mesin terjemah apa gitu. Yang ada dalam joint statement itu adalah semacam provide certainty. Kalau provide certainty itu memberikan kepastian untuk bisa melakukan transfer data dari Indonesia keluar Indonesia, maksudnya ke Amerika Serikat, dalam payung hukum yang berlaku di Indonesia. Kita bahas satu-satu. Transfer data bukan berarti ngasih orang mengelola data kita. Transfer data bukan berarti data yang dikirim data seluruh rakyat Indonesia. Karena ini dalam konteks perjanjian dagang. Data-data yang dibutuhkan dalam konteks perjanjian dagang. Dalam konteks hubungan dagang. Kalau saya sama Bang Zulfan mungkin nggak diperlukan datanya Bang. Karena kita kan belanja di Indomaret, di Alfamaret aja Bang. Iya. Nggak belanja bahan kimia di Amerika kita kan kita. Jadi kita mungkin nggak dibutuhkan transfer datanya gitu. Dan tetap berada di bawah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ya, makanya mau saya jelaskan. Kenapa ada transfer data dalam konteks dagang? Karena memang untuk setiap hubungan dagang Bang, misalnya dengan Uni Eropa pun begitu, memang mungkin nanti perlu ada data-data yang perlu di-provide. Perlu diberikan kepastian untuk bisa dibuka. Terutama untuk pembelian barang-barang yang bisa jadi barang yang baik tapi juga bisa jadi barang yang berbahaya. Misalnya Bang Zulfan seorang pengusaha farmasi atau pengusaha pupuk. Bang Zulfan beli potasium dari Amerika Serikat bahan bakunya. Iya. Potasium bisa jadi pupuk tapi bisa juga jadi bahan peledak. Jadi jejaring Bang Zulfan ini harus dilihat ini. Siapa Zulfan Lindan, jejaring organisasinya gimana. Aduh, terbuka juga. Iya, dengan siapa dia pernah berhubungan dan segala macam. Kalau dibutuhkan datanya, Indonesia harus bisa memberikan kepastian untuk membuka data. Jadi lebih pada security ya? Iya, lebih pada keamanan. Bukan berarti data semua orang diambil dia kelola. Kita punya undang-undang perlindungan data pribadi. Dan kita hanya bisa memindahkan data itu berdasarkan aturan yang dibolehkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu, pasal 56, itu memang dimungkinkan untuk pemindahan data. Tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Syarat-syaratnya yang pertama, bahwa negara atau pihak yang juga kita kirimkan data itu harus punya standarisasi perlindungan data yang minimal sama atau di atas kita. Kalau tidak, kita nggak bisa lakukan itu. Atau kalau misalnya dia tidak punya perlindungan data yang setara dengan kita, tapi kita harus menyerahkan data, harus berdasarkan persetujuan orang ini. Orang yang bersangkutan. Begitu undang-undang kita memberikan panduan. Karena nggak bisa juga kita bilang, oh data kita nggak ada yang bisa dibuka. Nggak ada hubungan dagang kita nanti Bang. Tapi juga jangan berhayal bahwa data kita ini semua diserahkan mentah-mentah, silakan kalau data kita nggak begitu.